Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triazizah dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya. Jadi saya akan menjelaskan apa sih mindfulness itu. Jadi mindfulness adalah sebuah kesadaran pikiran yang berfokus pada pengenalan tentang apa yang dirasakan pada saat ini tanpa melalui penilaian. Mindfulness berarti membawa perhatian ke momen saat ini sambil menerima dan mengenali segala pikiran, emosi, dan perasaan fisik apapun. Jadi pada mindfulness ini kita berfokus atau difokuskan kepada kejadian masa sekarang, tidak terpaku pada pengalaman masa lalu atau masa depan nantinya. Lalu mindfulness adalah proses yang membawa perhatian kita terhadap pengalaman-pengalaman. Pengalaman ini dapat membawa kesadaran terhadap pengalaman indrawi, seperti mendengarkan suara, dan kita juga dapat memfokuskan perhatian pada proses-proses tubuh otomatis seperti pernapasan. Pada mindfulness ini, kita lebih diminta untuk memfokuskan pikiran kita ke masa sekarang, tidak memikirkan masa lalu, sehingga kita tidak perlu takut ataupun merasa cemas tentang apa yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari mindfulness. Mindfulness adalah suatu bentuk psikoterapi yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah psikologis seperti stres, kecemasan, maupun depresi. Mindfulness ini dapat menggunakan teknik meditasi. Aspek terpenting dalam latihan meditasi mindfulness yang dapat membantu seseorang mencapai kesadaran adalah penerimaan dan pengurangan perenungan terhadap peristiwa yang telah lalu dan yang akan datang. Banyak penelitian yang telah membuktikan efektivitas mindfulness, salah satunya adalah pelatihan yang dilakukan oleh Ramel pada tahun 2004 terhadap veteran yang mengalami simptom mood, kecemasan, dan penyakit kronis yang sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Berhasil membuktikan bahwa mindfulness efektif dalam menurunkan pikiran negatif, simptom afektif, dan keyakinan disfungsional pada penderita depresi. Cara melakukan teknik mindfulness dengan kita lakukan dengan cara menutup mata, hanya bersantai, biarkan segalanya terjadi seperti air mengalir. Biarkan pernapasan terjadi persis seperti yang ingin terjadi pada kita. Biarkan diri kita merasakan sensasi apapun yang terjadi untuk menampilkan diri, dan bahkan memungkinkan pikiran kita untuk muncul dan hilang dengan sendirinya. Meditasi mindfulness adalah kebalikan dari konsentrasi, memungkinkan segalanya terjadi seperti itu. Sambil tetap seperti itu, lepaskanlah kontrol kita, lepaskanlah analisis kita. Untuk hasil yang terbaik dari kemampuan kita, cobalah untuk tidak terjebak dalam pemikiran kita. Lihatlah pemikiran yang terjadi. Isi pikiran tidak penting. Biarkan saja seperti melihat apapun yang terjadi. Biarkan pikiran untuk datang dan pergi. Dengan cara yang sama, Anda dapat menonton mobil berjalan melewati pemikiran kita. Mereka datang dan pergi semua pada diri sendiri, sementara kita tetap menonton. Dalam meditasi mindfulness, Anda bahkan tidak perlu memikirkan pikiran kita. Kita hanya melihat pikiran yang terjadi, dan kita tidak perlu melihat apapun. Biarkan pikiran Anda hanya muncul dan menghilang. Ya, kita akan terjebak dalam pemikiran kita. Tetapi ketika kita melakukannya, kita tidak akan mendapat apa-apa, dan kita lakukan kembali untuk melihat pikiran kita saja. Ini bukan tindakan yang terkonsentrasi kuat, melainkan adalah untuk melepaskan pemikiran, melepaskan keterlibatan kita dengan pikiran kita. Kunci dalam meditasi kesadaran adalah relaksasi, melepaskan, membiarkan, dan mengamati. Dengan cara ini, pikiran kita memperlambat dengan sendirinya, dan kemudian kita akan lebih banyak beristirahat dan lebih bisa masuk ke dalam diri kita melampaui pemikiran kita, di luar emosi, bahkan di luar tubuh fisik kita. Rilekslah di dalam sensasi kita,
bukan menjadi sesuatu, tapi karena lebih berpikir tentang perasaan hidup kita di saat ini, sensasi kita yang ada di saat ini di luar nama dan bentuk kita, melampaui pemikiran kita pada saat ini. Ada perasaan bahwa kita ada perasaan bahwa eksistensi yang terjadi dan sifat perasaan ini damai tanpa syarat. Esensi dari apa yang kita lakukan pada saat ini adalah perdamaian. Kita tidak perlu mencari perasaan ini. Semua itu adalah sisa-sisa ketika kita melepaskan pemikiran kita. Jadi hanya bersantai saja saat ini, dan perlu kita lakukan adalah menonton, menyaksikan tanpa kontrol dan tanpa konsentrasi dari pemikiran-pemikiran kita. Karena kita begitu terbiasa terlibat dalam pemikiran kita, meditasi mindfulness dapat sedikit sulit pada awalnya. Rahasia untuk memudahkan meditasi ini adalah berkonsentrasi dengan orang yang telah menguasai dalam meditasi ini. Cukup dengan duduk di hadapan seorang guru meditasi, maka sepenuhnya pemikiran Anda akan tercerahkan secara alami. Ketika Anda terbangun, meditasi yang mendalam yang akan Anda rasakan adalah kesadaran dan kebahagiaan. Baik, saya akan menjelaskan dengan memperhatikan mindfulness dapat membawa beberapa manfaat. Di antaranya merasa lebih terhubung dengan diri sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Kemudian, kesadaran emosional yang lebih besar tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, pemahaman lebih baik tentang emosi diri dan apa penyebab dari emosi tersebut. Selanjutnya, dapat mengurangi tingkat stres pada diri kita. Oke, saya Bersuma Radisa Putri. Saya akan memberikan contoh terkait materi yang sedang kita bahas, yaitu teknik pendekatan mindfulness. Jadi, pendekatan ini maksudnya adalah supaya kita bisa mengelola perasaan serta pikiran kita sebagaimana mestinya. Nah, saya akan memberikan suatu contoh atau suatu ilustrasi di mana saat itu kita berada di sebuah kafe. Nah, kita minum kopi bersama teman kita, dan di saat itu turunlah hujan. Nah, di saat kita ngobrol santai, kita kepikiran hal-hal yang berada di rumah, kayak jemuran, kayak contohnya ada baju di jemuran gitu. Kita cenderung memikirkan hal-hal yang berada di rumah, jadi kita kayak nggak fokus ngobrol dengan teman kita. Nah, hal ini akan menyebabkan suatu permasalahan, seperti teman kita kurang merasa dihargai karena kita melamun dan memikirkan jemuran kita yang ada di rumah. Nah, itu hal yang bisa menyebabkan suatu permasalahan kita dengan teman kita tadi. Jadi pada pendekatan teknik ini kita dituntut untuk berpikir secara here and now. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah berpikir seperti saat ini dan sekarang. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kita jalanin saat itulah, dan kita memikirkan yang sedang terjadi. Kita tidak sibuk dengan memikirkan masa lalu ataupun masa yang akan datang ataupun hal-hal yang akan datang. Nah, jadi kita tidak sibuk memikirkan hal yang belum terjadi atau hal yang sudah pernah terjadi. Kita hanya fokus kepada hal yang terjadi saat itu. Jadi kita bisa menerima hal yang terjadi. Itulah mengapa kita harus berpikir secara here and now, karena manfaatnya banyak sekali. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada dalam mindfulness. Praktik mindfulness terdiri dari praktik, yakni informal dan formal.
Praktik informal meliputi mindful activity. Contohnya, ketika makan, membersihkan benda-benda, mengendarai kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mindful reading. Contohnya, membaca puisi serta meditasi singkat atau 3 menit bernafas. Yang selanjutnya yaitu praktik formal, meliputi meditasi duduk dengan fokus perhatian pada pernapasan, sensasi tubuh, suara, pikiran, dan sebagainya. Meditasi berjalan, peregangan dengan yoga, serta penugasan kelompok dan diskusi mengenai pengalaman mindful. Terdapat juga mindfulness berbasis intervensi antara lain. Yang pertama yaitu mindfulness based stress reduction, yang kedua yaitu mindfulness based cognitive therapy, yang ketiga dialectical behavior therapy, dan yang keempat yaitu acceptance and commitment therapy. Mindfulness juga masuk ke dalam pendekatan konseling. Ada beberapa teknik yang digunakan. Teknik-teknik tersebut diantaranya adalah visual guide imagery, deep breathing atau bernapas dalam-dalam, dan progressive muscle relaxation training atau latihan relaksasi otot progresif. Mindfulness juga merupakan salah satu teknik dalam konseling kognitif perilaku dengan tujuan agar konseli mencoba untuk bereksperimen dalam berelaksasi serta membantu mengurangi kecemasan atau mengarahkan kepikiran yang terkait dengan kecemasan. Teknik-teknik dalam pendekatan mindfulness maupun yang ada pada konseling kognitif perilaku dapat digunakan dalam pelayanan konseling individual maupun konseling kelompok.